saja mereka menguasai medan. Tapi saya punya tukang pukul andalan. Dan saya punya petugas keamanan yang terlatih. Kamu tahu, kamu ini adalah gadis yang cantik. Dan tempatmu yang layak adalah di sini. Kamu akan menjadi wanita terhormat bersamaku. Bersama Tunggul Amatung. Keluar lu! Ayo semuanya keluar! Ayo! 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 Serang mereka! Turunlah. Biar nanti aku jelaskan kenapa kamu harus kemari. Saya punya rumah sendiri. Anakku, kalau kamu pulang, kamu akan menemukan rumahmu yang sudah menjadi abu. Jadi harus berapa lama lagi saya menunggu agar keris ini benar-benar sempurna? 10 hari lagi. 10 hari lagi? Itu terlalu lama, tidak bisa. Akan ada orang baik yang menemukan kamu. Di seberang sana ada kuburan tua. Lebih baik aku ke sana. Tidak mungkin terus mengejarnya. Kenapa? Lihat di sana. Di balik kerimbunan itu, kuburan tua. Anchorman. Dan kabarnya ada harimau jadi-jadian di sana. Itu mah. Kalau maling berani masuk ke sana, kenapa kita harus takut, iya nggak?
Kita ini kan rame-rame. Kenapa harus takut? Iya, kenapa benar. takut? Kalau begitu, kalian aja yang di sana. Saya takut. Malah mau kabur lagi. Payah lo. Saya takut. Saudara-saudara, si Ronda yang seharusnya memimpin kita malah takut. Apa salahnya kalau kita tetap mengejar maling itu? Oke? Iya benar. Ayo kita kejar. Kuburan tetap kuburan, saudara-saudara. Iya. Tempatnya orang mati. Kenapa kita takut sama orang mati? Iya enggak? Ayo, sekarang kita kejar dia. Ayo. Bagaimana? Apa kita tetap masuk ke kuburan itu? Kenapa tidak? Iya enggak? Iya. Udah. Kenapa kelelawar-kelelawar itu tiba-tiba muncul dan menyerang mereka? Siapa ini? Bayiku ini kuberi nama Ken Arok. Siapapun yang menemukan, mohon rawatlah anak ini dengan baik. Ken Arok. Kelihatannya inilah yang mendorong aku masuk ke kuburan tua ini. Dan karena bayi inilah, kelelawar-kelelawar tadi tiba-tiba muncul dan menyerang para penyerangku. Baik, kamu akan aku rawat dengan baik, sesuai dengan yang ibu kamu inginkan. Apaan itu, Kang? Biar aku masuk dulu, Bu. Cepat tutup pintunya. Bayi? Bayi? Loh, emangnya nggak ada barang berharga yang lain apa? Kok bisa bayi yang kamu curi? Aku tidak mencurinya, Bu. Bayi ini kutemukan di kuburan. Aku juga menemukan di kuburan, di samping bayi ini. Bayi ini kuberi nama Ken Arok. Siapapun yang menemukan, tolong rawatlah anak ini dengan baik.
Coba sini. Kita kan tidak punya anak. Iya. Kita rawat saja dia dengan baik. Lucunya. Tidurnya nyenyak. Ibu! Iya, sebentar. Ibu! Buka pintunya! Kamu dari mana aja sih? Hah? Ini Bu, aku dapat ini Bu. Di dalamnya pasti ada uang dan perhiasan. Nih Bu, dompet tebal. Semuanya untuk Ibu. Kamu ini gimana sih? Ibu kan udah bilang, jangan mencuri. Kalau kamu sampai ketahuan gimana? Hah? Jangan khawatir Bu, aku mempraktekannya dari ajaran Bapak. Tapi kamu ini masih kecil. Buktinya berhasil kan? Bisa lolos? Iya. Mana coba mana? Hah? Ini Pak. Mana lagi? Mana? Ini nih. Hebat kamu, anak hebat. Bagus. Dari mana kamu bisa dapatkan semua ini pagi-pagi begini? Hah? Dari terminal Pak. Hah? Tuh kan, dia ini anaknya terlalu pemberani. Bagaimana kalau sampai dia ketahuan, ketangkep, terus udah gitu dipukulin sama orang satu terminal? Tapi buktinya harus pulang dan lihat hasilnya lumayan Bu Nel, lumayan. Aku bisa istirahat seminggu dan tidak usah keluar malam-malam lagi. Asik. Arok, kamu makan dulu lah. Sana. Iya Pak. Sana. Dengar ya, ibu tidak mau kalau kamu mencuri lagi. Hah? Bapak kamu boleh jadi pencuri, tapi kamu tidak boleh. Dengar ya, hah? Ngerti kamu? Ayo makan cepat, ayo. Gak salah lagi. Pasti diajak bapaknya mencuri lagi. Ayo Pak. Maling! 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 Ada maling! 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 Kejar! Itu sana malingnya! Maling! Ayo, Arok. Lihat tadi yang di malam habis kita. Arok takut Pak. Bapak juga takut. Lalu gimana nih Pak? Itu, kamu ngumpet di pohon besar itu. Coba. Bapak gimana? Jangan pikirin Bapak. Kasihan Bapak. Ya, satunya itu. Gua menang. Gini. Gue mau main lagi. Gue penasaran banget. Cuman gue kagak punya duit lagi. Mau apa? Mau minjem? Gue punya kunci mobil. Mobil gue tuh ada di luar. Gue hargain sama lo 60 juta aja.
30 juta. 30 juta? Iya. Kalau nggak mau, pulang lo. Hah. Ya udah, ayo. Lo kocok lagi aja. Oke. Lo buka. Gua buka ya. Gua menang, gua menang, Lo pasti gua curang. menang. Gua Lo menang pasti curang. lagi. Gak mungkin lo menang lo. Kunci Lo pasti curang. mobil. Lo curang. Ya, keluar. Ayo. Bangun! Bangun! Siapa lo di rumah gue? Hah? Baik, baik paman. Tes ini akan saya berikan pada paman. Tapi jangan laporkan saya pada para peronda itu ya paman. Ternyata lo maling tuh. Siapa nama lo? Nama saya Kenarok. Kenarok? Bapak saya yang mengajarkan saya mencuri. Tapi bapak saya yang kenapa? Mau kemana lo? Dan bapak saya tertangkap oleh pengejarnya. Oh. Dan saya tidak tahu bisa ada di sini. Tapi seingat saya ada ular. Mengapa bisa di sini ya? Mau ngebohongin gue lo ya? Apaan sih? Ternyata lo sumber keberuntungan gue. Sumber keberuntungan paman. Maksud paman? Udah, lo ikut gue aja. Lo pasti aman di rumah gue. Ikut. Ibu, lihat bu. Ibu. Nana, ibu mana? Tuh di belakang. Sayang. Lihat ini. Gue bawa anak tadi dari luar. Dia namanya Kenarok. Dia bawa keberuntungan, Bu. Nih, lihat nih, Bu, nih. Apa yang dia bawa? Bu, ini lebih berharga daripada kekalahan gua sama si Bandar Galang itu. Lalu maksud kamu apa, Pak? Bu, begini. Bagaimana kalau kita buat dia jadi saudara si Lanang? Lanang, lu mau punya kakak kagak? Hah? Boleh-boleh aja. Asal bapak tetap sayang sama Lanang. Ya tentu saja sayang. Bapak akan selalu sayang pada kamu. Nah, kenalkan ini Kenarok, itu Lanang, itu istri saya. Mulai malam ini, kamu tinggal di sini. Kamu kenalan sama kakakmu. Iya, paman. Sayang, sini. Lo lihat, bagus kan? Menurut firasat gue, dia bawa keberuntungan. Besok, gue bawa dia ikut ke perjudian. Sah. Ntar kamu kalah lagi. Belakangan ini kan kamu kalah terus, Pak. Nggak mungkin, Bu. Duduk. Dengar ya, selama ada Kenarok, gue pasti menang terus. Terserah kamu saja lah, Pak. Tapi aku nggak mau karena judi kita jadi kalah lagi. Bu, kita lihat saja nanti. Kenarok, come here, ikut paman. Menurut paman, kamu itu punya kelebihan. Kamu bisa melihat apa yang paman tidak bisa lihat. Besok, kamu ikut paman, ke tempat judi. Lo lihat angka-angka yang ada di situ. Apa saya bisa, paman? Aduh, gimana caranya untuk melihat angka perjudian? Berjudi saja aku belum bisa. Malah belum pernah. Kalau mencuri, mencopet, ini jagonya. Jangan khawatir, Kenarok. Aku akan membantumu. Siapa itu?
sini. Siapa kamu sebenarnya? Aku pernah menjadi ratusan kelelawar untuk melindungimu ketika kamu masih bayi. Aku bisa menjadi kuda sembrani untuk menjadi tunggangan. Besok aku akan melihat angka yang keluar. Apakah kau bisa menolongku? Jangan khawatir, aku akan menjadi mata keduamu. Mata kedua? Apa itu? Mata yang bisa tembus pandang. Caranya gimana? Lihat saja besok. Berapa ya? Ayo pasang. Ngapain lu bisik-bisik, hah? Tatap tabung itu. Berapa? Satu-satu. Cepat. Nah, gue pasang nih. Gue mau mobil gue kemarin terbalik lagi. Bener satu? Iya, buka. Oke, gue buka. Tenang saja. Ayo, bayar. Tenang, bro. Tenang. Gua bayar. Gua bayar. Nah, iya. Gua menang. Iya. Tidak, gua bangkrut. Gua bangkrut. Lu curang. Penipu kamu. Hai, kalian berdua, tangkap bocah itu. Tunggu dulu. Aku bukan lawan kalian. Tapi kalau kalian masih nekat, jangan salahkan aku. Kalau kelelawar-kelelawarku akan mengalahkan kalian. Jangan banyak omong lo. Kinarok, mana sasaran kita? Hah? Iya, mana Kinarok? Lihat itu. Kalau begitu aku akan siapkan teman-teman. Cepat, jangan buang-buang waktu. Beres. Ayo, ikut aku. Bagaimana? Ada yang mengikuti kita? Sepertinya aman, kan? Iya. Kalian bagikan beras ini kepada keluarga miskin di sini, yang separuh simpan di gudang buat cadangan. Bereskan. Bos, Ayo ada semuanya tamu, angkat. Bos. Siapa? Angkat. Katanya sih orang tua, Bos. Maaf, Anda siapa? Aku Kenarok. Apa saya mengenal Bapak? Memang kamu tidak mengenal aku, tapi aku sangat mengenal kamu. Lalu, untuk apa Bapak kemari? Kenarok, aku ingin kau menjadi muridku. Menjadi murid Bapak? Ya, Untuk apa saya menjadi murid Bapak? Kalau di sini, saya kan sudah menjadi pimpinan. Saya juga menjadi guru untuk anak buah saya. Kalian masukkan barang-barang itu di sini. Iya, Pak. Sisanya taruh di sana. Oke, Kenarok. Aku tahu, kamu sudah banyak melintang di dunia sesat ini. Dan aku juga tahu sudah banyak orang yang menderita karena ulahmu. Maaf, Pak. Saya merampok, menjarah, bukan untuk kepentingan diri saya pribadi. Saya merampok dari harta orang kaya. Saya bagikan kepada yang miskin. Apa saya mengambil harta milik
lintah darat. Kenarok, kamu itu tidak salah. Memang kamu punya tujuan baik. Tapi tujuan baikmu itu tidak bernilai karena cara mendapatkannya yang salah. Saya tidak butuh ceramah Bapak. Tolong tinggalkan saya. Silakan, Pak. Baik, Kenarok. Baik. Aku akan pergi. Tapi ingat, suatu saat nanti, pasti kita akan ketemu lagi. Permisi. Kenedis, kenapa kamu? Ada apa ini? Saya teringat sama Bapak terus, Kang Mas. Apa perlu Bapak dijemput? Atau saya bisa kirim mobil ke sana untuk jemput Bapak kalau memang itu yang kami inginkan? Tidak perlu, Kang Mas. Ya, tapi daripada kamu menangis terus. Kalau Bapak mau datang ke sini, Bapak bisa datang sendiri tanpa perlu dijemput. Kenapa kamu bisa bilang begitu? Bapak tidak merestui perkawinan kita, Kang Mas. Karena Kang Mas merebut saya secara paksa dari Bapak. Tapi itu aku lakukan karena aku sangat mencintaimu, Kenedis. Tapi Bapak lebih suka kalau aku tetap di desa dan menggantikan dia di perguruannya, Kang Mas. Salah sebenarnya kalau bapakmu berpikiran seperti itu. Kamu tahu, kamu ini adalah gadis yang cantik. Dan tempatmu yang layak adalah di sini. Kamu akan menjadi wanita terhormat bersamaku. Bersama Tunggul Amartung. Kamu akan memiliki pabrik dan perkebunan teh. Dan kamu juga akan memiliki ratusan hektar sawah berikut pabrik penggilingan padinya. Dan kamu akan menjadi calon istri seorang calon bupati. Tapi perkawinan kita tidak direstui orang tua, Kang Mas. Baiklah. Aku akan menyembah kaki Bapak dan mencium kakinya untuk meminta maaf dan mohon restu darinya. Aku tidak ingin berpisah denganmu, Kenedis. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Cintailah aku, Kenedis. Cintailah aku. Dibawa ke sini. Turunlah. Biar nanti aku jelaskan kenapa kamu harus kemari. Hah? Saya punya rumah sendiri. Anakku, kalau kamu pulang, kamu akan menemukan rumahmu yang sudah menjadi abu. Rumahku dibakar. Tidak mungkin. Sudah menjadi hukum alam, Kenarok. Karena perbuatanmu itu sudah menyakiti hati orang banyak. Jadi kamu jangan mengeluh kalau pembalasan itu akan datang. Ayo.
Kenaro, sudah saatnya kamu tinggalkan petualanganmu itu. Untuk apa kamu jalani semua itu? Kalau kehancuran yang akan kamu terima. Tapi hanya itu keahlian yang saya miliki. Kenaro, kamu akan kuberi ilmu yang lain. Kalau kamu mau menjadi muridku, bacalah. Murid? Guru ingin menjadikan aku murid? Ya, karena aku sudah memperhatikan kamu sejak kamu lahir. Dan kamu tahu, Kenaro, akulah yang mengirim kelelawar, ular besar, kuda sembrani. Itu hanya untuk menyelamatkan nyawa kamu dari bahaya. Jadi? Ya, jadilah kau muridku. Kenaro, coba kulihat telapak tanganmu. Kamu tahu, garis tanganmu ini akan membuat kamu jadi orang besar. Jadi jangan kamu rusak kuratan tanganmu ini. Iya. Lihat laporan ini. Pabrik kebobolan, gudang kemalingan. Dan semalam ada orang yang masuk ke puri ini dan membawa kabur seperangkat komputer. Dan ini membuktikan, setelah tidak adanya baplang, keamanan kita menjadi rapuh. Tidak sekuat masih adanya baplang. Benar begitu, Kobejo? Benar, Pak. Jadi jangan salahkan aku kalau aku mencari pengganti baplang. Saya bisa mencarikannya, Pak, jika Bapak membutuhkannya. Kalian boleh saja ikut mencari atau merekomendasikan calon yang aku cari. Tapi diterima atau tidaknya calon itu ada padaku. Paham kalian? Paham. Guru memanggil saya. Ya, karena saatnya kamu bekerja di Puri Tumapel. Puri Tumapel? Iya. Untuk apa saya bekerja di sana, Guru? Bekerja pada pemilik perusahaan perkebunan yang suka memeras rakyat. Kenaro, karena dari situlah kamu akan menjadi orang besar. Iya, Guru benar. Saya bisa menjadi manajer pabriknya. Atau... Kenaro, kalau masalah itu saya tidak tahu. Tapi Puri Tumapel dan Tunggul Ametumlah yang akan membuat kamu menjadi orang besar. Oh ya, Kenaro, besok saya akan hadapkan kamu ke Tunggul Ametum. Iya, kalau menurut Guru itu terbaik buat saya, apa boleh buat? Saudara-saudara sekalian, karena saudara sebagai calon pengawal pribadi seperti yang saya emban selama ini, maka mau tidak mau adu tanding harus dilakukan. Dalam adu tanding tersebut, saudara-saudara boleh memperlihatkan kemampuan saudara masing-masing. Dan siapa yang menang, maka dia berhak menjadi pengawal pribadi Tuan Tunggul Ametum. Masa untuk hal-hal seperti ini saja aku harus ikut sih, Kang Mas? Kamu ini gimana sih? Calon pengawalku kan calon pengawalmu juga. Jadi gak ada salahnya kalau kamu ikut menyaksikan seleksi ini. Tuan, apakah bisa kami mulai? Ya sudah, Kebejo, langsung saja dimulai. Baik. Para peserta silahkan memasuki arena tanding. Oke, mulai.
Bagus sekali. Nanti aku jelaskan rincian tugasmu. Iya, Pak. Selamat ya. Semoga kamu betah. Saya permisi dulu. Ayo. Kenaro, tugasku membawamu ke tempat ini sudah selesai. Jadi sekarang, jaga dirimu baik-baik. Terima kasih, Guru. Mulai hari ini, kamu resmi menjadi kepala keamanan Puri dan pengawal pribadiku. Rincian tugas dan gaji per bulanmu sudah tertera di dalam kontrak ini. Terima kasih, Pak. Dan kamu ke Bu Ijo. Saya, Pak. Karena sekarang sudah ada Ken Arok, maka kamu aku kembalikan lagi untuk konsentrasi di pabrik. Kenapa? Keberatan? Enggak, Pak. Bagus. Ya, sekarang serba ketat ya. Iya ya. Hei, Payah. Kalian dengar? Jabatan Siap, dia siap, Pak. sekarang sama seperti aku, ya? Jadi kalian harus taati dia juga. Siapa? Siapa? Kenapa harus begitu? Harus seperti itu, biar mereka tahu. Walau kamu orang baru, tapi jabatan kamu lebih tinggi dari mereka. Sekarang kutunjukkan tempat kerjamu. Denayu, apakah kau tahu, oh isi hatiku? Apakah kau tahu, oh isi hatiku? Ada rasa debar-debar dalam dada, getar-getar cinta, getaran asmara, getar-getar cinta, getaran asmara, bergetar tubuhku bila memandangmu. Apakah kau tahu, oh isi hatiku?
Nanti setelah saya sampai di pabrik, kamu antar ibu ya? Iya, Pak. Bagus. Guno, tolong anterin saya ke toko bunga ya. Baik, Bu. Kamu langsung antar ibu ya? Baik, Ya. Pak. Bu, bunga, Bu. Iya. Pak. Bunga, Pak. Iya. Wah, yang itu bagus, Bu. Yang itu juga bagus, Bu. Sebentar ya. Ya, yang mana, Bu? Saya lihat-lihat Yang dulu. mana saja Ibu mau. Halo kan Dedes. Ketemu lagi nih. Samung Agung. Lah iya, siapa lagi? Mumpung nggak ada suami kamu. Aku ingat sama kamu. Jangan macam-macam ya kau sama aku. Ded Ayu. Lepasin. Kau belum tahu sebenarnya aku siapa. Siapa sebenarnya menghadapi ini? Jangan khawatir, aku akan menghadapinya. Ibu nggak apa-apa? Ibu kenapa? Mana si harimau dan ular itu? Udah nggak ada, Bu. Udah nggak ada. Cepat, kamu tolongin si Guno. Cepat. Iya, Bu. Iya. Aduh. Ayo, Bu. Guno, pasti kamu nggak bisa nyetir ya? Arok, aku mohon tolong setirin mobilnya biar Guno duduk di depan. Iya, Bu. Iya. Aduh. Ada apa dengan Ayu? Tolong ambilkan jahe. Cepat ya. Aduh. Kakinya terkilir. Oh, terkilir. Aduh, aduh. Aduh, sakit. Aduh. 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 Aduh, sakit. Bagian mananya yang sakit, Non? Aduh, pergelangan kakinya, Bi. Pergelangan kakinya. Aduh. 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 Au. Aduh. Udah, Bi. Aduh, Biar saya sakit coba ya. sekali. Iya. Aduh. 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 Maaf ya, Bu. Aduh. Aduh. Kenapa? Nggak apa-apa, Bu. Tahan ya, Bu ya. Aduh. Aduh. Sudah, Bu. Sudah? Iya, Ibu coba berdiri. Silakan, Bu. Aduh. Iya, benar. Ternyata rasa sakitnya hilang. Iya, untung cepat ditangani, Bu. Kalau terlambat bisa bengkak. Ternyata kamu paham ya dengan hal-hal seperti ini. Ya, itu diajarkan di bela diri, Bu. Saya permisi dulu, Bu. Saya menengok Pak Guno. Arok, tunggu. Iya, Bu.
Terima kasih ya. Iya, Bu. Mungkin masih agak sedikit nyeri, Bu. Perbanyak aja latihan jalan. Saya permisi, Bu. Bi. Iya. Sepertinya tidak terlihat ada yang luka. Mau ke dokter? Dokter perusahaan kan ada. Tapi sebaiknya tidak usah. Karena dokter nanti akan bertanya macam-macam. Ya jawab aja padanya. Jangan. Kasihan Den Ayu. Kasihan Den Ayu? Emang kenapa? Karena Den Kakung akan marah besar kalau dia tahu Sawung Agul yang menyebabkan semuanya tadi. Emangnya kenapa? Ini sudah ketiga kalinya Sawung Agul itu mengganggu Den Ayu. Kamu tahu siapa Sawung Agul itu? Dia itu pemuda Panawijen. Pemuda yang masih sedesa sama Den Ayu. Iya. Saya tahu. Sawung Agul sangat mencintai ibu ketika dia masih gadis. Lalu cintanya ditolak. Dan sakit hati. Lalu ibu lebih memilih menjadi istri dari Bapak Tunggul Ametung. Tidak juga. Sini. Sebenarnya Den Ayu itu terpaksa menjadi istri Bapak. Dari mana kamu tahu? Saya ini kan supir bawaan ibu. Tapi jangan bilang-bilang kalau saya tahu persis tentang proses pernikahan antara Bapak dan Ibu. Den Ayu itu dirampas secara paksa oleh Bapak. Makanya sampai sekarang pernikahan mereka itu tidak pernah direstui oleh Empu Parwa. Empu Parwa? Siapa dia? Empu Parwa itu orang tua Den Ayu sendiri. Ibu? Nyonya? Tolong! Kinarok! Kinarok! Tolong! Ibu kenapa, Bu? Kinarok! Ibu? Kinarok! Kinarok! Ibu! 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 Bu! Syukurlah. Ternyata hanya mimpi. Air jeruknya diminum, Den Ayu. Iya, makasih, Bi. Den Ayu. Iya, Bi. Kenapa Bibi masih di sini? Bapak, Den Ayu. Memangnya Bapak kenapa, Bi? Bapak menunggu untuk makan siang. Ah, iya. Kalau gitu Bibi duluan aja. Nanti saya nyusul belakangan ya, Bi. Iya. Kalau dia berasal dari desa Panawijen, aku tahu persis desa itu. Karena aku punya beberapa kenalan di sana.
merasa nggak enak badan dan agak kabur pandangannya. Mungkin gulanya agak naik karena Pak Guno itu punya diabetes. Makanya kamu itu masih muda, Kenaro. Kamu harus jaga makanan dan olahraga supaya kamu nggak kena diabetes seperti Pak Guno. Iya, Pak. Oh iya, Kenaro. Ada map yang ketinggalan. Jadi tolong kamu balik lagi ke rumah dan ambil map biru yang ada di meja kerjaku. Siapa? Kalau tidak tahu, kau tanya ibu. Baik, ya. Denayu? Denayu? Ada apa sih, Bi? Kenapa teriak-teriak? Map Bapak ketinggalan, mohon diambilkan. Arok? Iya, Bu. Map Bapak ketinggalan. Jadi saya... Iya, ayo. Itu foto 2 tahun yang lalu. Bagus, Bu. Serasi. Memang banyak orang yang bicara seperti itu. Kalau begitu saya nggak salah dong, Bu. Mungkin cuma saya yang salah menilai perkawinan saya dengan Kang Mas Tunggul Ametung. Maaf, Bu. Kalau saya salah bicara. Maafnya, Bu. Terima kasih. Tunggu dulu. Kamu tidak akan keluar dari sini sebelum saya menceritakan tentang semuanya, kan? Tapi... Kamu ingat waktu saya menulis surat di taman tadi? Terima kasih karena kamu telah membaca dan merobeknya. Saya tidak bermaksud merobeknya, Bu. Ya, memang seharusnya kamu merobek surat itu. Karena kalau sampai ketahuan Bapak, kita berdua bisa celaka. Saya benar-benar nggak mengerti kemana arah pembicaraan Ibu. Kamu sudah mengetahui tentang cerita Saung Agul, kan? Dan perkawinanku yang tidak disetujui oleh kedua orang tuaku. Pasti Pak Guno juga sudah pernah cerita sama kamu. Mungkin, walaupun tidak secara lengkap. Tapi saya nggak minta Pak Guno untuk cerita, Bu. Iya, tapi saya akan cerita sama kamu secara lengkap. Kenarok, pertemuan kita itu sudah ada yang ngatur. Apakah kamu tidak bisa merasakan perasaan yang kurasakan saat ini? Dan aku sangat berterima kasih pada Loh Gawe karena dia telah membawa kamu ke sini. Bu, Nyonya. Jangan kamu buat aku menangis, Ken Arok, karena kamu tidak mau mendengarkan ceritaku. Baik, Bu. Baik. Saya akan mendengar cerita Ibu. Des, mana Arjuna kamu? Kok gak jemput? Arjuna? Kalian tuh ada-ada aja sih. Ah, pura-pura itu. Itu loh yang kekar. Saung Agul? Iya. Ah, dia bukan tipe. Halo, manis. Selamat malam. Boleh kenalan nggak? Kenalan dong. Kenalan. Oke, kalian memang belum kenal saya. Tapi, masa kalian tidak kenal bos saya? Bos, silakan. Ya. Maaf. Nona siapa? Ken Dedes. Oh, Ken Dedes. Rumah kamu di mana? Mau saya antar pulang? Yuk. Terima kasih. Awas, bos. Jangan kurang ajar, loh. Pak, maju, maju. Bos. Dia, bos. Sudah. Tapi anak ini perlu diajari sopan santun, bos. Sudahlah, nggak usah dipermasalahkan. Ayo jalan. Awas lo ya. Nah, gitu dong. Maju. Mari. Hai orang kaya, menyinggir ke sana. Itu dia barang.
usah. Saya bisa jalan sendiri kok. Kenapa? Malu ya naik motor? Maunya naik mobil? Kok ngomongnya kayak gitu sih? Lah iya, orang tadi itu kan Tunggul Ametung, tuan tanah dan pengusaha daerah perkebunan sini. Saya itu nggak pernah kepikiran dengan hal seperti itu. Dengar ya, kamu sekarang bisa bicara seperti itu. Tapi lihat nanti, aku berani taruhan, kamu tidak akan bisa menolak lamarannya. Sebulan setelah peristiwa itu terjadi, Tunggul Ametung datang menghadap Bapak melamarku. Lalu Bapak menolak lamaran itu? Bapak tidak pernah menolak niat baik seseorang. Justru Bapak bertanya sama aku, karena akulah yang akan menjalankan semua ini. Terus terang saja, aku menolak lamaran itu. Karena aku lebih senang hidup di desa dan menjalankan semua keinginan Bapak, agar aku menjadi guru di desa itu. Tapi, kenapa perkawinan itu tetap terjadi? Pada saat itu, Tunggul Ametung datang dengan baik-baik. Dia menerima semua alasan aku, dan dia menyuruhku agar aku memikirkan kembali tentang semua ucapannya. Tapi siapa yang menyangka? Seminggu setelah kepergian Bapak, dia mengambil aku secara paksa dan membawa aku ke Puri Tumapel ini. Setelah dia berhasil membius aku, tahu-tahu aku sudah berada di kamar tidur Tunggul Ametung yang dihiasi bunga-bunga itu. Ada di mana aku? Kamu ada di kamar pengantin kita, sayang. Tidak. Kennedys. Tidak. Kennedys. Tolong jangan pergi, sayang. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku, sayang. Aku sangat mencintaimu. Tidak. Tolong jangan pergi. Tidak, lepaskan Kennedys. aku. Kennedys. Maafkan aku, Kennedys. Tidak, lepaskan aku. Maafkan aku. Tapi kalau tidak dengan cara seperti ini, bagaimana aku bisa memiliki kamu? Tidak. Aku mencintai kamu, Kennedys. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Tolong lepaskan aku. Kennedys. Itulah sebabnya kenapa Bapak tidak menyetujui perkawinan kami. Aku tahu, Tunggul Ametung sebenarnya sangat mencintai aku. Tapi aku hidup di sini bagaikan hidup di neraka. Tolong aku, Arok. Tolong aku. Halo? Nimas. Mana itu Ken Arok? Kok belum sampai juga? Sudah kamu berikan sama dia apa belum mapnya? Maaf Kang Mas, mapnya baru saya temukan dan ini baru saya mau kasihkan ke Arok. Baru ditemukan? Lawang map itu kan ada di atas meja nih, Mas. Iya, tapi tadi mapnya ketumpuk dengan map-map yang lain. Ya sudah. Tapi sekarang kamu cepat berikan sama dia dan suruh dia ngebut ke sini. Karena itu ditunggu buat rapat. Iya. Sekarang kamu cepat antarkan map ini. Karena map ini sudah ditunggu untuk rapat. Iya, Bu. Arok, hati-hati ya. Baik, Bu. Permisi, Bu. Sayang, kenapa sih kita kok selalu saja begini? Kenapa kita kok selalu saja bertengkar? Apa salahku? Jawab dong, sayang. Biarkan saya sendiri. Ini kan hari jadi perkawinan kita. Jadi, sekarang kita rayakan di kamar. Ayo.
Mama saja yang merayakan sendiri. Tidak. Kita harus merayakannya bersama. Lepaskan saya. Ayo. Lepaskan saya, Kang Mas. Ayo. Kang Mas. Jangan salahkan aku, Tunggul Alatung. Jangan salahkan aku. Jika aku balas sakit hati Ken Dedes dengan caraku. Ada yang bisa saya bantu? Bapak bisa membuatkan keris seperti ini. Bagaimana, Pak? Bisa. Tapi untuk menjadi keris yang baik, perlu waktu agak lama. Berapa lama, Pak? Duduk. Sebulan, bahkan bisa lebih. Kenapa lama sekali? Karena selain bahannya yang dari baja hitam, ini juga model baru. Tidak seperti ini. Ya udah. Kalau begitu, saya akan kembali lagi bulan depan. Perlu uang muka, Pak? Pasti, itu lebih baik. Terima kasih. Nyonya, Ibu. Memangnya kamu pikir aku pantas semudah ini kau memanggil aku dengan sebutan ibu atau nyonya? Arok, dengar aku. Aku sangat ingin sekali jika suatu saat nanti aku mendengar panggilan sayang dari bibirmu ini. Benarkah apa yang kau dengar ini? Seindah wajahmu manis madu, tak semanis senyummu. Pandanganmu menembus jantungku, belayanmu menghangatkan tubuhku. Bersamamu kasih, ku bahagia. Bersamamu kasih, aku damai. Hanya dirimu di hati ini, engkaulah sayangku, oh kaulah cintaku. Engkaulah sayangku, engkaulah cintaku. Indahnya bulan, tak seindah wajahmu manis madu, tak semanis senyummu. Pandanganmu menembus jantungku, belayanmu menghangatkan tubuhku. Seindah wajahmu manis madu, tak semanis senyummu. Pandanganmu menembus jantungku, belayanmu menghangatkan tubuhku. Bersamamu kasih,
tak seindah wajahmu manis madu, tak semanis senyummu. Apa? Keris pesanan saya belum selesai juga. Iya, belum. Iya, belum bagaimana, Pak? Ini sudah sebulan lebih. Ya sudah, sekarang saya lihat sudah sampai di mana keris saya itu. Selain bilahnya yang harus dihaluskan lagi, keris ini belum punya rangka. Papa masih belum dapat rangka yang cocok buat keris ini. Jadi harus berapa lama lagi saya menunggu agar keris ini benar-benar sempurna? 10 hari lagi. 10 hari lagi? Itu terlalu lama, tidak bisa. Omongannya nggak bisa pegang. Ini dia rangka yang paling cocok. Dengarkan, Arok. Dengar kutuku ini. Keris yang kau gunakan untuk membunuhku. Keris yang membunuh pembuatnya sendiri. Akan membunuh 7 nyawa, termasuk nyawamu sendiri. Benar-benar luar biasa keris Empu Gandring ini. Tapi sebelum aku gunakan, aku harus mencari orang yang senang pamer kalau aku pinjami keris ini. Siapa ya? Kebo Ijo. Ya, Kebo Ijo. Dia pasti akan pamer ke orang-orang kalau dia aku pinjami keris ini. Begitu semua orang tahu dia pemilik keris ini, maka dialah sebagai pembunuh, Tunggul Amat sebagai tertuduh. Ken Arok, ada apa nih? Aku ingin memberikan kamu ini. Kamu mau berikan ini padaku? Iya. Ini kan keris pusaka. Tentu saja. Atas dasar apa kamu ingin berikan ini padaku? Hadiah, iya, hadiah. Anggap aja hadiah dari pengawal pribadi yang lulusnya karena kamu. Jadi kamu ingin balas jasa begitu? Iya. Ternyata kamu orang yang ingat jasa orang ya? Baiklah, aku ucapkan terima kasih ya. Tapi jangan bilang-bilang sama orang kalau keris ini adalah pemberianmu ya. Bilang saja ini keris punyaku yang sudah kusimpan sekian puluh tahun. Iya, iya. Begitu lebih baik. Kamu pintar, Kebo Ijo. Kebo Ijo, Sapam, aku punya keris antik nih, bagus gak? Keris gue nih, bagus banget. Antik nih, antik ini. Ini bukan sekedar antik, ini peninggalan leluhur gua ratusan tahun lalu. Boleh pinjam gak nih? Kalau pinjam nggak boleh, tapi kalau pegang saja boleh. Ya, ini, ini aja ya. Bagus ya. Bagus kan kerisnya? Bagus, Kebo Ijo. Keris pusaka. Bagus. Udah, jangan lama-lama. Oke, sekarang kerja lagi, ayo. Ayo. Kebo Ijo pasti sudah tidur. Saatnya mengambil keris itu kembali. Tapi bagaimana caranya? Apakah ada jendela yang bisa dibuka dari luar? Seandainya ada yang bisa menolongku, aku akan sangat berterima kasih.
Apa yang bisa kulakukan untukmu, sahabatku? Siapa kamu? Aku bisa membuka jendela kamar Kebo Ijo kalau kau mau. Iya, tapi siapa sebenarnya kamu? Tidak perlu kau tahu siapa aku sebenarnya. Yang penting aku bisa membantumu. Bagaimana? Ya udah, lakukan. Ayo ikut aku. Iya. Cepat, masuklah. Iya. Dipegangin lagi kerisnya. Jangan khawatir. Kebo Ijo tidak akan bangun. Aku sudah membuatnya tidur pulas. Mudah-mudahan Ken Dedes ingat apa yang harus dia lakukan. Perhitungkan. Jangan teriak sebelum aku sampai di atas. Iya. Ingat itu. Tolong! Tolong! Ada apa tuh? Ayo kita kesana. Ayo, Bi. Aku juga nggak tahu. Tapi jendela itu terbuka. Pelakunya pasti lewat jendela, Bu. Ada apa, Bu? Apa yang terjadi? Pembunuhan. Iya. Pasti Bapak dibunuh. Bapak dibunuh? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa, Bu? Bapak dibunuh? Iya. Ini keris siapa ini? Itu keris Kebo Ijo. Kebo Ijo? Iya. Kamu yakin ini keris Kebo Ijo? Yakin itu keris Kebo Ijo. Kalian pernah melihat ya Kebo Ijo memiliki keris seperti ini? Pernah. Kami pernah melihatnya. Sini. Sekarang kalian cepat seret Kebo Ijo kemari. Cepat. Baik. Bi. Ya. Tolong panggil petugas keamanan yang lain ke sini, Bi. Iya. deh. Kenapa? Kenapa semua jadi seperti ini? Sabar, Bu, sabar. Kita pasti akan menemukan pelakunya. Ayo bangun. Ayo. Ada apa ini? Kenapa kalian perlakukan aku seperti ini, ha? Kamu jangan banyak tanya. Ayo, ikut.
Cepat. Ayo. Apa-apaan ini? Gak usah lawan. Cepat. Pas saja. Ayo. Kenapa kamu membunuh majikanmu, Keboijo? Tidak. Aku tidak melakukannya. Bukan aku pelakunya. Ya, tapi bukan aku pelakunya. Keboijo, kamu lihat keris itu? Aku bukan pelakunya. Bukan. Bagaimana bisa tidak, Keboijo? Bukan. Aku sendiri pernah melihat kamu menggunakan keris ini, Keboijo. Benar nggak? Iya, benar. Keris itu milik Keboijo. Betul. Bukan aku pelakunya. Aku berani sumpah. Bukan aku yang membunuhnya. Kamu itu nggak bisa mungkir, Keboijo. Kamu perhatikan baik-baik keris ini. Hah? Semua orang tahu kalau keris ini keris kamu, Keboijo. Benar nggak? Ya, benar. Awas, singit. Memang ini kerisku. Kenaro, kau berikan keris ini padaku. Rupanya untuk menjebakku. Awas, biarkan dia. Keboijo, tunggu. Kenaro, ternyata kau sungguh licik. Sengaja kau berikan keris ini padaku hanya untuk menjebakku. Sekarang terima ini. Keboijo, kalau kamu tidak bisa bicara baik-baik, begini akhirnya. Sudahlah, Kenaro. Ini semua bukan kesalahan kamu. Maafkan aku, Tuan Slametu. Maafkan aku kalau aku terlibat menyingkirkanmu. Kelihatannya inilah pilihan hidupku yang sebenarnya. Aku sangat mencintai Kenaro. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi akan benar-benar bahagiakah aku dengan lelaki yang berkarisma ini kalau kenyataannya dalam rahimku telah tumbuh darah dagingmu? Selamat malam. Terima kasih. Selamat ya. Terima kasih. Kenaro dan kamu, Kendedes, saya ucapkan buat kalian berdua, semoga kalian berdua bahagia. Semoga.